Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafli Brilian Syabani dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM akhir 143. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Proses Konflik Berulang Antara Juru Parkir Liar dengan Pemerintah Kota Serang dalam Penertiban Parkir Liar di kawasan wisata religi Kota Banten Lama yang ditinjau dari beberapa teori, yaitu dari perspektif incompatible goals, hostility, conflict action, dan crucial conversation. Nah, dari penelitian saya ini saya mengambil latar belakang bahwa kawasan wisata religi di Banten Lama ini merupakan salah satu destinasi yang terbesar di di Banten, di Provinsi Banten, yang dikunjungi ribuan wisatawan setiap tahunnya. Nah, tingginya jumlah pengunjung ini menciptakan kebutuhan parkir yang besar. Kondisi ini membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar untuk menyediakan jasa parkir kendaraan. Namun di sisi lain masih banyak ditemukan praktik parkir liar yang berada di luar sistem resmi pemerintah. Akibatnya, muncullah konflik antara pemerintah Kota Serang yang ingin menciptakan ketertiban dan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas parkir tersebut. Lalu di sini saya mengambil metode penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Datanya diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, berita media, serta berbagai literatur yang relevan mengenai konflik kebijakan publik dan sektor informal. Lalu kemudian datanya saya analisis menggunakan perspektif incompatible goals, hostility, conflict action, dan crucial conversation. Nah, dari hasil penelitian saya, temuan penelitian yang saya dapatkan adalah hasil penelitian saya ini menunjukkan bahwa konflik diawali dari adanya perbedaan tujuan, yaitu incompatible goals antara pemerintah Kota Serang yang ingin menegakkan aturan, menciptakan ketertiban kawasan wisata, dan meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Tapi sementara itu, juru parkir liar berusaha mempertahankan mata pencarian mereka yang menjadi sumber penghasilan mereka sehari-hari. Nah, perbedaan tujuan inilah yang menjadi akar utama konflik penelitian saya. Nah, kalau dari perspektif hostility, konflik ini kemudian berkembang menjadi tahap hostility atau ketegangan sosial. Pemerintah memandang parkir liar ini sebagai hambatan dan dalam pengelolaan kawasan wisata. Sebaliknya, masyarakat menganggap penertiban ini sebagai ancaman terhadap keberlangsungan ekonomi mereka. Akibatnya muncul perspektif negatif, yaitu ketidakpercayaan dan hubungan yang semakin renggang antara pemerintah Kota Serang dan masyarakat di sekitar Banten Lama tersebut. Lalu kalau ditinjau dari analisis dari teori conflict action, yaitu selanjutnya masuk tahap conflict action yang dimana pemerintah melakukan berbagai operasi penertiban dan pengawasan terhadap praktik parkir liar. Namun setelah penertiban dilakukan, aktivitas parkir liar kembali muncul. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat recurring conflict atau konflik berulang. Masalah utamanya belum terselesaikan karena kebutuhan ekonomi masyarakat masih tetap ada. Lalu kalau ditinjau dari crucial conversation adalah konflik ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan penegakan aturan. Diperlukan komunikasi terbuka, dialog yang setara antara pemerintah dan masyarakat, serta perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan ini, komunikasi jadi lebih baik, pemerintah dan masyarakat dapat mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Lalu, campaign atau solusi yang akan saya lakukan adalah, melalui penelitian ini, saya mengusulkan beberapa campaign yang bertujuan untuk bertema tertib parkir sejahtera bersama. Nah, kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa penyelesaian masalah parkir tidak hanya melalui penertiban, tetapi juga melalui kolaborasi. Terdapat tiga pesan utama dalam kampanye ini. Pertama, tertib untuk wisatawan, yaitu menciptakan kawasan wisata yang aman, nyaman, dan tertata. Kedua, sejahtera untuk masyarakat. Dan ketiga, dialog untuk solusi, yaitu mendorong komunikasi dan musyawarah antara pemerintah dan masyarakat sebelum mengambil tindakan penertiban, karena solusi terbaik bukanlah saling mengalahkan antara pemerintah dan masyarakat, namun dapat menemukan jalan tengah yang dapat diterima bersama.
Nah, kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah konflik parkir liar di kawasan wisata religi Banten Lama ini bukan hanya persoalan pelanggaran aturan yang berulang, tetapi juga persoalan ekonomi dan komunikasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis dialog menjadi langkah penting dalam menciptakan penyelesaian konflik berkelanjutan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.